Hai, kembali lagi di channelku La Hermit. Dan sebelum memulai, jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Kali ini kita akan kembali ke segmen pilih kartu. Dan tema hari ini adalah ini nih yang biasa kalian suka nih. Jodoh kamu udah dekat belum sih? Dan seperti biasa, aku akan ngingetin kalau ini merupakan hiburan dan energinya juga umum ya. Jadi belum tentu resonate ke semua orang. Dan kalau misalnya kamu kurang resonate atau enggak resonate, mungkin kamu bisa cari video aku yang lain atau tunggu aja di episode selanjutnya ya. Mungkin akan ada yang resonate juga. Oke, tanpa lama-lama, aku akan memberikan 3 pilihan kristal ya di sini. Ini kunzit, ini pirit, dan terakhir lapis lazuli. Kalian kayaknya sering lihat deh aku pakai si kristal yang ini. Kalian bisa pilih salah satu, kunzit, pirit, lapis lazuli, atau kalian bisa pilih ketiganya. Mungkin aja di antara kristal ini malah nyambung satu sama lain ya. Oke, aku rasa itu dulu. Aku kasih kesempatan memilih ya dalam waktu 5 detik. Kalau udah, aku singkirkan dulu piritnya dan lapis lazuli. Hai Kunzit, ini bacaan kalian. Apakah jodoh kamu sudah dekat? Fokuskan kalian ya ke sini ya. Oh. Belum apa-apa, udah keluar aja. Oke. Ace of Pentacle. Lompat. Oke, kita akan buka dulu ya, satu per satu. Oke, Hermit. Apakah jodoh kamu sudah dekat? Yang aku lihat belum ya, karena baik kamu atau dia lagi sama-sama mencoba untuk healing dari trauma. Dan yang satunya, mungkin salah satu dari kalian itu juga sedang merasa kosong alias kesepian. Jadi dia coba mencari pelarian. Aduh, dari kemarin kenapa ya kayak gini terus? Dari episode-episode lalu maksudnya. Ada yang pelarian lah, ada yang belum move on lah. Kalau dibilang jodoh kamu sudah dekat belum? Belum, karena dia juga masih ada terapi penyembuhan juga, mungkin karena trauma di masa lalu yang disakiti oleh mantannya atau orang-orang yang dia percaya. Jadi dia ada isu kepercayaan ya kepada orang, jadi susah gitu untuk membedakan mana yang tulus, mana yang modus. Jadi doakan saja supaya dia cepat datang dan dekat. Dan untuk kamu, aku harap kamu sabar. Sabar dan tetap semangat dan jangan putus asa untuk menunggu si dia. Karena si dianya juga sedang healing dan kamu juga perlu healing sebenarnya. Perlu penyembuhan diri dan ya penyembuhan diri, penyembuhan luka dari trauma masa kecil ya. Mungkin sebagian dari kalian inner child-nya terluka. Jadi si inner child ini itu tuh sering protes ke kalian karena kalian tuh dulu mungkin sebagian itu diabaikan oleh orang tua dan dibentak oleh orang tua.
Aku nggak bisa menyalahkan didikan dari orang tua masing-masing ya, karena biasanya di Asia kan sebagian besar seperti itu, jarang ada yang benar-benar mensupport. Ada, tapi nggak sebanyak yang menuntut orang atau anak untuk diam. Jadi anaknya itu, atau kalian mungkin di generasi sekarang itu lupa bagaimana caranya menjadi manusia yang utuh. Kalian pada intinya sama-sama healing. Kalau misalnya salah satunya udah sembuh, mungkin bisa. Tapi nggak semudah ketika kalian sama-sama sudah selesai dari masa lalu. Dan apakah si sosok ini memikirkanmu? Kalau dibilang memikirkan kamu, enggak sih. Dia juga sedang berusaha untuk menaikkan vibrasinya, menaikkan statusnya juga, baik status dia ataupun keluarganya. Jadi belum sempat untuk memikirkan cinta-cintaan. Apalagi dia sosoknya ini atau orangnya ini kemungkinan juga hard worker sih, kayak gila kerja juga orangnya. Pokoknya kerja kerja kerja, ya semoga aja nggak tipes sosok atau orangnya nih. Dan untuk sekarang, kalau bisa kamu yang sedang menunggu atau ditunggu, coba deh untuk fokus ke energi kamu. Cek energi kamu dan vibrasi kamu, tolong dibagusin dulu. Maksudku, vibrasi kamu kalau misalnya kurang baik, tentunya juga akan mendatangkan cinta yang kurang baik juga. Jadi coba dinaikkan dulu vibrasinya, terus dinaikkan dulu dan dibersihkan auranya. Pokoknya vibrasi yang baik pasti atau tentu akan mendapatkan yang baik juga. Caranya gimana? Nah, itu semua kalian yang tahu. Biasanya kalau cara umum sih berpikir positif, olahraga, cari kegiatan baru. Jadi tidak memikirkan masa lalu terus. Jadi fokusnya ke depan gitu. Atau ya meditasi bersama, atau carilah komunitas-komunitas spiritual yang baik. Jangan komunitas spiritual yang dasarnya dari pegiat supernatural, berkata Mutiara. Oke deh, sekarang aku mau buka ya oracle-nya. Wih. Oh ya. Ya lumayan besar sih, tapi aku nggak pengen juga. Ya semoga suatu hari ada ukuran kompaknya deh. Oke, kan ada digital detox, self love, slot digital detox. Ya kayak aku tadi yang aku bilang, coba untuk detox sosial media deh. Maksudnya kayak beristirahat dulu dari sosial media, dating app. Pokoknya tuh dinaikkan dulu energi kamu, diperbaiki dulu aura kamu, dibersihkan dulu ya. Ini nggak serta-merta karena kamu disenengin jin atau makhluk lain jadi jomblo abadi. Enggak gitu kok. Ada yang memang ada jodohnya tapi ternyata dipisahkan oleh maut. Ada yang memang nggak berjodoh dari lahir. Nah kalau kamu sebenarnya ada kok jodohnya, cuman alangkah baiknya untuk coba deh detox digital kayak media sosial, atau paling tidak postingan-postingan random kalian atau ngomel-ngomel kalian dikurangilah. Kalau misalnya ada HR atau calon jodoh kalian lihat, mungkin dia malah berpikir ulang loh. Ini orang kenapa sih kok marah-marah terus? Ini orang kenapa sih kok share-nya foto cowok bara terus? Aku nggak bilang ya kalian yang suka cowok bara itu jelek atau gimana, atau ada orang yang suka share cewek-cewek porno, maksudnya kayak cewek yang seksi badannya, yang aduhai banget lah untuk sebagian dari kalian gitu. Jadi
orang mau deketin atau lawan jenis mau deketin jadi minder, males share juga share bokep semua, kebanyakan gambar semi telanjang atau telanjang, atau cari link yang nggak disensor buat foto-foto telanjang yang jual konten misalnya. Terus ada pikuk. Nah, kalau kalian ingin segera datang jodohnya, cobalah untuk menghargai diri kalian sendiri, mencintai diri kalian sendiri. Keluarkan sisi positif kamu, keluarkan keunikan kamu, dan keluarkan cahaya hati kamu. Oke, kesimpulannya untuk PL1. Apakah jodoh kamu sudah dekat? Belum, karena dia juga masih berusaha menyelesaikan masalahnya. Begitu juga dengan kamu yang berusaha menyelesaikan masalah kamu sendiri dari trauma, dari mental health lain juga, isu kesehatan mental lain juga. Dan apakah dia memikirkanmu? Dia untuk sekarang belum memikirkan kamu, karena dia sendiri juga sedang berusaha menaikkan statusnya, baik status dia ataupun status keluarganya. Sama 9 ones di sini ada baiknya kamu coba untuk mencari kegiatan baru, terutama yang positif ya, biar vibrasi kamu naik. Kalau misalnya vibrasi kamu turun atau lemah, itu juga akan menarik cinta atau sosok yang kurang baik dalam hidup kamu. Jadi ujung-ujungnya gitu lagi. Kecerendungan manusia itu bisa menarik sama vibrasinya loh. Kayak misalnya nih, kamu suka anti kritik gitu, maka teman-temannya ya kebanyakan anti kritik semua gitu, atau merasa dalam tanda kutip paling benar semua. Nah, ada baiknya sekarang coba deh digital detox, atau minimal kurang-kurangi ngeren di di sosial media. Jangan cuman ini kan sosial media aku, wajar lah aku ngeren segala macam. Iya boleh loh, boleh, tapi jangan keseringan juga. Kalau keseringan juga orang-orang pada mikir bahwa kamu adalah sosok atau orang yang bermasalah, orang yang tukang drama. Dan ya kuncinya untuk sekarang fokus ke diri sendiri sama mencintai dirimu sendiri. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Hai pemilih file 2, ini bacaan kalian ya. Apakah jodoh kamu sudah dekat? Mari kita buka. Apakah jodohmu sudah dekat? Happy Squirrel. Jarang-jarang nih dapat kartu Happy Squirrel. Ush. Apakah jodoh kamu sudah dekat? Oke, yang sudah jadian atau pacaran. Aku lihat nih ada yang pacaran memilih kayaknya, ada yang udah jadian memilih, ada yang masih PDKT, ada yang udah tunangan milih, ada yang udah menikah juga milih kayaknya di sini. Energinya ya kayak kalau yang udah menikah mungkin untuk make sure kali ya, apakah si suami gue atau istri gue ini jodoh gue. Ya aku lihat yang untuk yang udah menikah, yes, mereka adalah tujuan kamu. Pasangan kamu adalah tujuan kamu. Dan untuk yang jadian, yes, dia calon jodoh kamu. Dan yang masih single, dia akan segera datang. Dia akan segera datang dan menghampiri kamu. Ini antara file 2 atau file 3 nih pasti kebanyakan nyeleneh semua jawabannya. Dan untuk yang PDKT, kamu akan segera soon ya, segera untuk melanjutkan hubungan lebih lanjut. Jadi pokoknya tuh akan ada perkembangan lah, akan ada lampu hijau. Dan untuk yang
udah tunangan nanti juga akan melalui proses lamaran atau mungkin nanti akan menikah, insya Allah. Dan untuk kamu sekarang ya sudah, tinggal jalani dan terima beres aja. Ikut seneng sih kalau ada file-file yang kayak gini. Pokoknya terima beres, terima jadi, pasrahkan semuanya kepada yang kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Karena dialah jawaban dari doa semua makhluk, baik yang hidup ataupun ya yang sudah tiada. Apakah sosok itu atau orang itu memikirkanmu? Oh iya, jelas. Dia itu karena kayaknya ada energi yang bucin di sini ya, bucin banget ke pasangannya gitu. Jadi pokoknya apapun untuk pasangan. Iya lucu sih, dan untungnya di sini dia masih bisa berpikir, atau sosok ini atau orang ini masih bisa berpikir dengan logikanya. Jadi nggak sembarangan, oh semua atas nama pasangan. Jadi kalau misalnya pasangan kurang baik pun tetap dipertahankan. Dan memang sosok atau orang ini serba bisa ya dalam membantu kamu. Jadi dia bisa mengimbangi kamu. Nah, untuk kamunya nih, pokoknya udah, kalau yang lagi jadian mau lamaran udah jangan ragu, hajar gas gitu. Dia memang yang cocok dan tepat untuk kamu sesuai kebutuhan kamu. Jadi pada intinya udah jangan ragu-ragu lagi. Kamu hanya perlu meyakinkan diri aja. Kalau misalnya ragu ya untuk yang agama mayoritas atau keyakinan mayoritas, kalian bisa melakukan doa sesuai agama kamu. Gitu sih. Ya, yang pasti Tuhan tidak menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Ada yang datang memang menjadi teman hidupmu, ada yang datang cuma untuk memberi pelajaran ke kamu. Jadi tenang aja. Dan yang udah menikah ya memang pokoknya si sosok ini royal deh, royal banget malah ke pasangannya. Apa-apa dikasih, apa-apa dikasih. Di The Magician. Apa dikasih, pokoknya kamu tinggal terima beres udah. Yuk kita buka oracle-nya. Leaf Cutter Ant. Balance panda. Oke. So, Leaf Cutter Ant, Army of Light. Ask for help, seek support, you are not alone. Kayak lagunya Michael Jackson ya. You are not alone. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Jadi pada intinya kamu dan dia akan saling support kok. Kamu nggak sendiri. Dan panda balance X, how to bring balance to the situation and into your heart. Yang pasti untuk sekarang kalian udah jangan berpikir macem-macem yang belum kejadian, jangan berpikir negatif terus, oke? Karena berpikiran negatif itu bisa memancing vibrasi kurang baik di hidup kalian, terutama di hari-hari kalian ya. Pokoknya jangan sampai deh kayak gitu, jangan sampai kamu itu kayak digoda gitu loh sama sosok atau pikiran-pikiran negatif yang seharusnya memang tidak ada, tapi kamu yang kebanyakan berpikir terlalu jauh gitu sih. Pokoknya pada intinya sih
gini deh satu kalimat, you are my destiny. Kamu tinggal terima beres aja, yang pasti dia sebagian dari kalian ya itu pasangannya royal banget ke kalian. Yang pasti kalian itu udah tenang aja, terima beres, jangan mikir aneh-aneh. Kalian itu saling mendukung kok antara kamu dan dia. Jadi jangan berpikir bahwa kamu itu selalu sendirian, kamu itu selalu kesepian. No, masih banyak orang-orang atau sosok yang sayang dengan kamu. Sama, yang penting adalah menyeimbangkan antara pikiran dan kejadian nyata. Ada memang beberapa pikiran yang negatif sering masuk ya ke dalam otak kita. Itu ada baiknya dicoba dulu untuk dikurangi. Karena sebagian dari kalian nih kebanyakan overthinking. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai file 3, lapis lazuli. Ini adalah bacaan kalian. Apakah jodoh kamu sudah dekat? Mari kita lihat. Apakah jodoh kamu sudah dekat? Mari kita lihat dan aku akan membacakannya. Apakah jodoh kamu sudah dekat? Oke, Empress. Ace of Wands. Hanged Bunny. Two of Swords. Oke. Ace of Wands. Pokoknya gini. Ada Empress, Ace of Wands, dan Hanged Bunny sama Two of Swords. Yang aku lihat, apakah jodoh kamu sudah dekat? Sudah, dan sebenarnya sudah ada di dekat kamu, tapi kamunya sedang sibuk dalam dunia kamu sendiri gitu sih, sedang sibuk yang ya pokoknya lagi seneng-senengnya lah, ikut-ikut kegiatan atau lagi fokus kepada pekerjaan kamu. Tapi tenang aja, dia akan selalu ada kok dekat kamu. Tinggal kamu menemukan dia dengan radar kamu, kayak lagunya Maudi yang aku suka nyanyiin itu loh, Perahu Kertas. Dengan radarku ku menemukanmu. Kayaknya sih mungkin ini jodoh kamu adalah orang terdekat kamu atau sahabat kamu sendiri. Kayaknya ya. Atau enggak, malah jangan-jangan atasan kamu lagi. Bisa jadi bos ya, memang kelihatan kayak novel doang ini mah. Tapi ada loh, ada kok yang kayak gitu. Ya pada intinya sosok ini lebih tua, lebih dewasa, lebih mapan juga sih. Nah, Ace of Wands, memang kamu itu bisa kasih self reward ke diri kamu, tapi jangan sampai kamu melupakan keadaan sekitar kamu. Jangan cuma sibuk dengan dirimu sendiri. Apa yang disarankan orang lain jika baik, ya udah terima aja, tapi jika kurang baik, ya udah anggap mereka nggak ada. Duh, kok kayak aku tuh kayak masuk angin deh. Dan untuk sekarang saran aku ya, dia itu ada di sekitar kamu, tapi juga dia di sisi lain memang sedang menahan diri sih dari kamu. Takutnya ketika dia menegur kamu, menyapa kamu, atau benar-benar perhatian sama kamu, kamunya berpikir aneh-aneh. Dan kalau bisa, saran aku juga, kamunya juga jangan berpikir bahwa sosok ini mendekati kamu hanya modus. Kalau misalnya hanya modus, dia sudah seharusnya mungkin dalam tanda kutip mencari muka sana sini ya, bukan cuma kamu. Tapi dia sendiri malah lebih pendiam dan lebih suka memperhatikan kamu dari jauh. Bisa jadi atasan kamu atau kamulah yang memang atasannya, dan si dia ini yang sedang
menahan diri untuk mencoba mendekati kamu. Dan si sosok ini juga sedang bingung sih, apakah harus benar-benar dilanjut. Karena karena dia sendiri juga masih mikir, kalau misalnya aku jadian sama dia, apakah orang-orang kantorku setuju atau orang-orang di sekitarnya dia setuju. Dan sosok ini memang antara kamu atau dia cukup berpengaruh di sebuah lingkungan, entah kerja, entah kampus, atau memang orang-orang populer sih di lingkungan itu. Makanya kalau nggak kamu atau dia, kalian itu lagi bimbang sih intinya, mau dilanjutkan atau enggak, karena takut dalam pikiran masing-masing. Oke, divine service. Kundalini rising. So, divine service, how you can serve yourself better? Apakah kamu bisa melayani diri kamu dengan baik? Jika bisa, maka teruskanlah. Tapi jika tidak, dia akan datang untuk membantu kamu. Lucu ya, ini file 2, file 3 nih lucu. Kalau file 1 agak kurang lucu, tapi termasuk lucu juga sih kisahnya. Sama snake. Channel your creative passion and sensuality. Welcome the transformation. Ya pada intinya gini, keluarkan ekspresi diri kamu sekreatif mungkin ya. Pokoknya yang bikin dia juga nggak canggung gitu sama kamu. Mungkin bisa jadi kamu tuh terlalu kaku, atau dia yang terlalu kaku sampai mikir-mikir lagi untuk dekat sama orang. Gengsi dong gitu kalau kata film Warkop. Gengsi dong. Oke, kita langsung ya ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah, apakah jodoh kamu sudah dekat? Yes, dia ada di sekitar kamu, atau kamu memang ada di sekitar dia. Itu kebalikannya. Dan yang kedua, Ace of Wands, jangan sampai kamu fokus ke diri kamu aja. Jangan lupakan sekitar kamu juga, karena dia memang ada di sana dan dia berusaha melihat kamu dan memperhatikan kamu dari jauh. Karena dia takut, mungkin karena perbedaan status atau kamu yang berbeda status dengan dia. Dan kalian itu sedang sama-sama memikirkan apakah hubungan ini baik untuk dilanjut. Dan kata guguk dan kata ular, apakah kamu bisa melayani diri kamu dengan baik gitu? Lebih baik lagi kah? Kenapa sih nih? Nggak tahu nih, suka ganggu sendiri. Divine service, pokoknya sih kayak karena kamu kebiasa sendiri, maka kamu merasa tidak butuh orang lain. Padahal sebenarnya kamu itu tetap butuh orang lain. Makanya di situ ada tulisan how can you serve yourself better. Sama yang terpenting adalah buat diri kamu semenarik mungkin ya. Mungkin karena kamu kaku atau sosoknya itu kaku, jadi mikir-mikir untuk lebih dekat sama kamu. Entah kelihatannya kamu galak atau something lah yang membuat orang segan sama kamu. Coba dilunakin lagi deh sikapnya, supaya orang tidak salah paham sama kamu. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.